Jokowi. Ya, kita kembali menuju ke gedung MPR DPR untuk memantau dan kita lihat Presiden Joko Widodo serta Ibu Negara Iriana Joko Widodo telah hadir, Yasmin dan juga pemirsa. Ya, kita lihat ini adalah momen yang ditunggu-tunggu tentunya. Sepertinya ini baru ada Jakarta ya, Yasmin? Iya nih, tapi kita masih menunggu konfirmasi resmi ya. Kira-kira ini dari daerah mana apakah yang digunakan Seperti oleh akrab Bapak gitu ya, Joko sering Widodo? melihat gitu Betul di sekali. Jakarta. Kita lihat juga tampilan dari Ibu Negara, Bu Iriana Jokowi begitu anggun. Begitu anggun, karena ada ya didampingi juga oleh sejumlah tokoh tentunya, karena dengan kehadiran dari Presiden Joko Widodo maka ini sebagai penanda bahwa sidang tahunan akan segera dimulai. Betul sekali. Kita juga sudah lihat tadi ya sejumlah para petinggi negara lainnya yang telah hadir. Ada Ibu Sri Mulyani, kemudian juga Bapak Zulkifli Hasan. Sebelumnya ada Bapak Prabowo Subianto. Di sini atribusinya tadi sudah disampaikan oleh rekan Esra di lokasi begitu ya, bukan sebagai presiden terpilih, melainkan sebagai ketua partai dan juga Menteri Pertahanan. Sebetulnya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga sudah dapat undangan, cuman terakhir informasinya adalah masih menunggu konfirmasi yang bersangkutan. Masih menunggu konfirmasi. Jadi nampaknya akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ini menarik, Yasmin, kalau misalnya kita hubungkan di tahun 2019 ketika pidato pertama Presiden Joko Widodo di periode kedua, dia sempat ada keywords lah, kata kunci. Ini periode terakhir saya, maka saya tidak ada beban untuk memajukan negara. Kita lihat keywordsnya di tahun ini pidato yang terakhir ini. Apakah ada keywords yang nanti mungkin akan ada umpan begitu ya untuk Prabowo Subianto untuk nanti sebagai presiden terpilih. Berikutnya ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita sama-sama menantikan terkait dengan pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nampaknya beberapa saat lagi ya, Cika ya. Yap, betul Kalau sekali. kita menunggu atau kita mencari mengetahui informasi terakhir yang kita terima terkait dengan pidato Jokowi ini akan dimulai pada pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti kita nantikan bersama-sama. Banyak ya sisi esensial yang bisa masyarakat memang harus menyoroti ini, harus memperhatikan. Karena dengan laporan ini masyarakat mengetahui apa saja kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir ini. Pembangunan apa saja, apakah sudah merata, apakah programnya memang sudah dirasakan secara menyeluruh. Itu evaluasinya akan terlihat sekarang. Kemudian juga termasuk kinerja MPR, kemudian juga DPR, semuanya akan terekspos di sini. Masyarakat betul-betul harus memperhatikan. Betul sekali. Dan kita harapkan memang hasilnya sudah baik ya, Cikal ya. 5 tahun bukan waktu yang sebentar begitu ya. Dan diharapkan dengan 5 tahun, jika kita kilas balik 5 tahun lalu hingga sekarang kita harapkan sudah banyak perubahan yang terjadi tentunya untuk menjadi lebih baik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Termasuk perubahan yang cukup fundamental adalah ibu kota negara baru, IKN, ibu kota negara Nusantara. Mungkin nanti juga akan disinggung tuh bagaimana nanti pelaporannya ya, progres dari pembangunan dari IKN itu sendiri, betul. Dan besok terkait dengan upacara peringatan kemerdekaan akan dilangsungkan di IKN untuk pertama kali. Dan informasi yang kami terima usai Joko Widodo memberikan pidatonya dalam sidang MPR DPR RI dan juga terkait dengan sidang RAPBN dan nota keuangan, Presiden Joko Widodo akan bertolak ke IKN sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, saat ini foto bersama masih dilakukan, kali ini dengan sejumlah tokoh lainnya, semakin lebar sepertinya space jarak foto bersama ini. Ya, sudah dikonfirmasi betul bahwasanya Presiden Joko Widodo kali ini mengenakan baju adat Betawi. Apakah ini sebagai simbol ucapan selamat tinggal? Mungkin. Agak sedih ya? Agak sedih jadinya ya, betul-betul. Tapi ya harus move on ya gitu. Karena memang pastinya pemerintah punya pertimbangan sendiri kenapa memang pusat pemerintahan harus dipindahkan. Harus digeser ke ibu kota Nusantara. Kita harus bisa memahami itu. Karena ya
Ya, nampaknya Bapak Presiden Jokowi beserta para pejabat lain sudah akan bergerak menuju ke dalam ruang sidang ya. Sudah selesai ya sesi fotonya. Ini kita berbicara terkait dengan baju adat yang digunakan Presiden Joko Widodo Oke. untuk kali ini. Baju adat Betawi. Ini banyak makna, mungkinnya bisa di Ya bisa dielaborasi ya, diartikan begitu ya. kita breakdown lagi Nah, kalau banyak. kita tadi bilang terkait dengan ya ucapan selamat tinggal terhadap Betawi asalnya dari DKI Jakarta. Dengan yang sudah- statusnya sebagai ibu Betul, kota. status gitu ya. sebagai ibu kota akan berganti menjadi ibu kota Nusantara atau telah berganti menjadi ibu kota Nusantara ataupun sebagai ucapan terima kasih ya. Banyak ya. Terima kasih terhadap DKI Jakarta yang sudah bekerja keras selama ini menjadi ibu kota negara. ibu kota negara, semua bertumpuk di Jakarta, pemerintahan di sekali. Jakarta, ekonomi di Jakarta, entertainment di Jakarta, Di Jakarta. showbiz di Jakarta, Semuanya di Jakarta. Dan saatnya Jakarta ya. agak sedikit melonggarkan Menghela nafas bebannya ya. Iya, gitu ya, betul. untuk berbagi beban dengan kota lain gitu. khususnya terkait dengan urusan pemerintahan Oke. ya kan. Ini namanya baju Demang ya, baju Demang. Baju Demang. Baju Demang khas Khas Jakarta, Jakarta. Saya betul. nggak nyangka loh, betul. Saya pikir akan biasanya agak unik gitu kan yang dipakai oleh Pak Joko Widodo. Ternyata Malah sebelumnya tadi kalau misalnya clue-nya Nusantara, saya pikir akan menggunakan pakaian dari Kalimantan. Ternyata Mungkin besok tidak kali ya pemirsa. sebenarnya. Mungkin besok. Mungkin besok. Bisa jadi besok pada satu upacara peringatan. ketika Ini. pakai adat Betawi, ya saya pikir oh bener juga. Ya banyak tadi yang Yasmin bilang maknanya berterima kasih, ucapan selamat tinggal, tinggal. sebagai statusnya sebagai ibu kota. Banyak sekali yang bisa kita Makna yang tersirat ya. tersirat gitu. Pemilihan dari baju Demang khas Betawi ini. Ya kita lihat ini suasana di dalam gedung atau ruangan sidang paripurna MPR RI yang nantinya akan dilaksanakan pemirsa sidang tahunan MPR 2024, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang akan melapor evaluasi kinerja pemerintahan dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga akan ada pelaporan atau pidato MPR RI mengenai bagaimana evaluasi penerapan 4 pilar yang menjadi program kerja MPR RI, apa saja yang sudah dikerjakan, landasan filosofis, kemudian landasan akuntabilitasnya akan seperti apa, itu akan disampaikan oleh masing-masing perwakilan eksekutif Betul. dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintahan, kemudian MPR RI akan disampaikan oleh Bambang Susatyo, DPR RI juga akan disampaikan oleh Bu Puan Maharani. Termasuk tamu-tamu dari mancanegara ya, juga menjadi undangan, tadi kita lihat sudah beberapa sudah hadir ya. Ya. Ya, kita akan terus memantau perkembangan terkini dari jalannya sidang tahunan MPR RI dan juga pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Tapi kita akan kembali, pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.